persembahkan setiap pujian dan syukur kita kepada Tuhan dan mengagungkan namanya, karena Dia adalah nama di atas segala nama dan raja dan segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan namanya, sebab kasih setia di dalam kehidupan saya, saudara. Dengan penuh penghormatan kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian yang kepada Engkau sungguh indah dan tiada tara. Sungguh indah tiada
segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sampai pada jam dan detik ini Tuhan, kami tahu semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan, tidak lain kehidupan kami yang masih ada kami tetap persembahkan kepadamu. Dan pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk berbakti, memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kami balas kepada Engkau tidak lain hidup kami. Kami mau datang persembahkan kepadamu untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Acara ibadah kami pada saat ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, sampai pada pemberitaan firman Allah, biar mereka semua boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga apabila kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup, kami percaya Tuhan lewat kami beribadah, Engkau sedia menjamah, Engkau sedia memberkati kami, memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kami, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami semua Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami, mungkin jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau pimpin dan percepatkan langkah mereka. Mereka boleh tiba dengan selamat. Kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam kami memuji Engkau, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerana Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Jangan ada yang loyo-loyo ya saudara. Kesempatan ini kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena 1 minggu sudah kita lalui, dan kita boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari kita persembahkan pujian kita kepada Tuhan. Dan mari orang-orang yang terpilih, mari kita puji nama Tuhan. Karena kita dipilih dari segala bangsa. Dan kita semua mari kami berdiri. Kita dipilih
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau
banyak persoalan yang harus kita hadapi, tapi janji Tuhan, Tuhan tetap menopang setiap kehidupan kita. Besar kecil setiap pergumulan yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum bapak dan juga kaum ibu yang ada. Mari kita sama-sama angkat pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar
Haleluya. Puji Tuhan. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Berharap kepada manusia kadang-kala seringkali bukan kadang-kala mengecewakan ya. Saudara, kami berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kembali kita naikkan pujian tiada terukur besar kasih setia. Saudara, puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan yang sudah berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah kita berikan pada saat siang hari ini. Dan saatnya kita akan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita rindu Tuhan boleh menghibur kita saat siang hari ini, memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan, bahkan memberikan suaranya lewat firman-Nya untuk menguatkan setiap kita yang hadir pada saat siang hari ini. Mari saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ada satu pujian yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisi kita, Dia tetaplah Allah yang selalu menolong setiap kehidupan saya, saudara. Dan pelakiran datang silih berganti, saudara. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan. Tiada pernah ku ragu. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap.
bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kami yang baik, Kepala Gereja kami yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat dan detik ini, di mana Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Dari pertama sampai pertengahan ini kami merasakan bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, pada pertengahan ibadah kami, saat ini kami Tuhan akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau buka rahasia kebenaran firman buat kami semua, untuk menguatkan iman percaya kami menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan masalah. Sudah tentu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, kami tetap serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan setiap tanah hati kami, agar setiap kebenaran firman yang kami akan terima boleh tertanam di tanah hati kami yang paling baik, sehingga boleh bertumbuh, mengeluarkan bunga dan buah-buah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada gangguan dalam ibadah kami saat ini, kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan, kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biar kami semua tinggal dalam urapan Allah. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saat ini kami diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat kami. Saudara-saudara sekalian, dan kami tidak panjang lebarkan komentar kami, kita mulai saja belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Yunus ayatnya yang pertama dan kedua. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, barulah pergilah ke Niniwe, kota yang besar, dan berserulah kepada mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, sudah tentu baru membaca firman Tuhan, yaitu Yunus, sudah terbayang dalam kehidupan kita bagaimana perjalanan Yunus. Pasti kita sudah ingat bagaimana Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi kita belajar bersama-sama apa sebabnya dan kenapa dia harus berada di dalam perut ikan. Saudara-saudara sekalian, Yunus ini dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke kota Niniwe untuk berseru kepada orang-orang yang di Niniwe, karena kejahatan mereka sudah naik di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Ayatnya yang ketiga, dia lari di hadapan Tuhan. Dia tidak mau disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe.
Menurut firman Tuhan, kota Nineve ini kota yang besar, yang berpenduduk 120.000 orang, bersama ternak-ternaknya yang banyak. Tetapi saudara-saudara sekalian, orang-orang di Nineve ini, di dalam pasalnya yang keempat, mereka tidak tahu membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Artinya, mereka tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat menurut firman Tuhan. Itu sebabnya karena kasih Tuhan kepada orang-orang yang di Nineve, maka dia memanggil akan Yunus untuk pergi berseru di sana. Bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang-balikan atau membinasakan kota Nineve itu seperti Sodom dan Gomora. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yunus tidak mau pergi ke sana, malah dia lari menurut firman Tuhan di dalam pasal ayatnya yang ketiga. Yunus bersiap untuk lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan menurut Yunus. Bukankah di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 13, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Coba kita baca saudara-saudara sekalian, Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya, saudara sekalian, kita sudah baca ya. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan telanjang di hadapan Tuhan. Mau lari kemana Yunus, saudara-saudara sekalian? Tetapi dia tetap menuruti niat hatinya untuk pergi ke Tarsis. Dia ke Yafo dulu, baru mendapatkan kapal, baru naik kapal yang menuju ke Tarsis. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi kepadanya? Di dalam Yunus pasalnya yang keempat, Yunus pasalnya yang pertama ayat keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi saudara-saudara sekalian, Yunus mau melarikan diri dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengejar dia, karena dia adalah panggilan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi saudara dan saya yang sudah dipanggil oleh Allah, jangan coba-coba bermain dengan panggilan kita. Apapun kehidupan kita, kalau kita sudah masuk dalam rencana Allah, jangan bermain-main dengan panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, jangan meremehkan atau pandang enteng, menyepelekan panggilan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Memang soal sepele, saudara sekalian, dia bisa lari kemana saja, tetapi akibatnya fatal. Saudara-saudara sekalian, kapal yang ditumpangi oleh Yunus diterpa dengan badai yang luar biasa. Hampir-hampir kapal itu tenggelam, hancur. Saudara-saudara sekalian, semua orang yang di kapal ketakutan karena badai. Kalau badai itu dari Tuhan, kita mau pakai apa? Mau petengking? Tidak mungkin, saudara sekalian. Itu sebabnya berpikir sebelum melakukan apa yang tidak baik, saudara sekalian. Pada semua awak kapal sudah takut, semua muatan sudah dibuang ke laut, supaya meringankan, kata firman Tuhan, kapal tidak akan hancur. Tetapi saudara sekalian, Yunus yang sudah tahu, karena dia kapal itu ditempa oleh badai, maka saudara sekalian dia langsung ke bawah buritan kapal untuk tidur dengan nyenyak, pura-pura tidak tahu.
Saudara-saudara sekalian, demikian juga saudara dan saya. Kita sudah tahu, kita sudah berbuat salah, tapi kita berpura-pura tidak tahu. Anggap saja angin berlalu. Tapi saudara sekalian, Tuhan punya perhitungan tersendiri di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya jangan coba-coba bermain dengan panggilan Tuhan. Contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 17. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi kepada istri Lot? Karena tidak dengar-dengaran. Hanya sepele saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Sebenarnya tidak susah diberikan Allah kepada jangan menoleh ke belakang. Maju terus. Tetapi dia menoleh karena kekayaannya. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia menjadi tiang garam. Itu fatal saudara sekalian. Demikian juga buat saya dan saudara. Kalau kita sudah diperingatkan oleh Allah, jangan coba-coba lari daripada panggilan Allah. Karena kasihnya kepada kita sehingga dia memanggil kita, memilih kita. Tapi kalau kita bermain-main dalam panggilan Allah, kita akan menanggung akibat sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi kepada Yunus? Semua anak kapal membuang undi. Akhirnya jatuh kepada Yunus. Dan Yunus berkata, karena saya, lalu badai itu terjadi. Dia sudah tahu karena dia, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Saudara sekalian, sehingga awak-awak kapal ketakutan. Kenapa kamu lari? Mereka tidak tahu apa maksudnya Yunus lari. Tetapi Yunus tahu memang dia sudah salah. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-17 Yunus 1, Tuhan berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa bayangkan kalau kita di dalam perut ikan, kegelapan meliputi kita. Itulah akibatnya. Harus dipertanggungjawabkan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memperingati orang-orang yang dia pilih. Salah satunya seperti Yunus. Saudara sekalian, dia di dalam laut, di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Karena perbuatannya terhadap Tuhan, maka Tuhan beracara kepadanya dengan cara Tuhan sendiri. Bukan dengan cara kita, tapi cara Tuhan. Itu sebabnya perhatikanlah baik-baik setiap kehidupan kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Contoh dalam kebenaran firman Tuhan juga yang tidak dengar-dengaran, Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak dengar-dengaran. Sudah dilarang oleh Tuhan jangan makan yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka tidak mendengar karena godaan setan. Akhirnya sebenarnya mereka sudah ditempatkan di Taman Eden tanpa bekerja. Semua Allah siapkan, tapi mereka tidak mendengarkan. Akhirnya diusir, dikeluarkan dari Taman Eden, dan harus berjerih payah. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, soal sepele, karena tidak dengar-dengaran, akhirnya Tuhan beracara kepada mereka. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita akan menanggung akibatnya sendiri. Pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya setiap kali saya diberi tugas saya takut, karena saya bodoh saudara sekalian. Tapi karena ini panggilan saya takut.
Kalau saya sakit, kalau dari Tuhan kita mau tengking, tidak mungkin kan? Kalau penyakit itu datang dari setan, kita tengking, kita sembuh. Tapi kalau dari Tuhan, kita mau buat apa? Berserah saja kepada Tuhan. Itu yang selalu memberikan ketakutan kepada saya, saudara sekalian, karena tanggung jawab besar. Saudara-saudara, tetapi di dalam pasalnya yang kedua, Yunus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu sendiri bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Dia sudah berbuat kesalahan yang besar terhadap Tuhan. Itu sebabnya awak kapal membuang Yunus itu ke tengah laut. Sebenarnya di dalam pasal yang pertama ayat 13, mereka mau kembali ke pelabuhan untuk menurunkan Yunus. Tetapi saudara-saudara sekalian, angin, gelombang, badai tidak akan berhenti. Akhirnya Yunus, buanglah aku di dalam laut. Maka atas penentuan Tuhan, maka ikan besar datang menelan Yunus. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah sudah 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan, baru dia sadar bahwa segala perbuatannya tidak berkenan kepada Allah. Dan saudara sekalian, dia sudah berada di dalam perut ikan, dan dia mengucap syukur, bernasar kepada Tuhan bahwa kalau dia, saudara-saudara sekalian, akan melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Karena dia sudah tidak tahan. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang kedua, tapi ya ini adalah PR kita semua, biar kita baca supaya kita tambah mengerti apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan tantangan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita hadapi tantangan, biar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Yunus alami. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, Yunus bernasar kepada Tuhan kalau dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Dan setelah itu, lalu ayatnya yang ke-10 pasal kedua, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudara sekalian, betapa ajaibnya Allah kita. Dia memuntahkan ke darat, tidak memuntahkan di tengah laut. Bisa saja kan saudara sekalian, dia memuntahkan di tengah laut biar dia lemes di situ. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dia. Dia muntahkan ke darat. Saudara-saudara sekalian, betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang dia pilih, orang yang dia panggil. Begitu juga saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah panggil kita dan sudah pilih kita, biarlah jalanlah di dalam petunjuk daripada Tuhan, agar jangan sampai kita seperti Yunus. Saudara-saudara sekalian, setelah itu Yunus datang ke kota Nineve. Akhirnya sadar juga. Tuhan berfirman kepada Yunus. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan suruh, akhirnya Yunus pergi. Dan saudara-saudara sekalian, kota Nineve itu di dalam firman Tuhan, perjalanannya 3 hari, selama 3 hari. Dan Yunus berseru kepada kota Nineve itu, 40 hari lagi akan ditunggang balikan atau akan dibinasakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kota Nineve ini kota yang
besar dan mengagumkan, kata firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian, orang-orang Nineve ini percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Karena mereka takut akan Allah. Mereka tahu ada Allah yang mengawasi mereka. Sehingga mereka mengadakan doa puasa. Anak-anak, dari orang tua dan dewasa sampai anak-anak, disuruh puasa. Dan saudara-saudara sekalian, raja mereka juga ikut puasa dan para pembesarnya. Karena mereka takut perbuatan mereka yang jahat itu, mereka tahu, saudara-saudara sekalian. Tetapi mereka dikatakan dalam firman Tuhan, mereka tidak mau tahu atau acuh tak acuh. Tetapi saudara-saudara sekalian, akhirnya sampai binatang pun disuruh puasa oleh rajanya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Disitulah Allah menyesal. Sebenarnya Allah sudah merencanakan akan membinasakan kota Nineve ini. Tetapi karena pertobatan mereka, mereka kembali kepada Allah. Sehingga Allah menyesal akan rancangan Allah kepada mereka. Sebenarnya mau dibinasakan, tetapi melihat ketakutan mereka kepada Allah, mereka percaya ada Allah di dunia ini, sehingga mereka bertobat, berpuasa. Memang saudara sekalian, kita tahu sendiri kalau kita sudah selalu merasakan berdoa dan puasa, karena doa dan puasa itu mengubah segala keadaan. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan juga remehkan untuk berpuasa. Karena puasa itu mengandung kuasa, kata firman Tuhan. Itu yang dilihat Allah kepada orang-orang Nineve ini. Mereka bertobat kepada Allah. Akhirnya kota Nineve ini tidak jadi dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah. Karena mereka menyadari di dalam ayat 9 pasal yang ketiga, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Dan benar saudara-saudara sekalian. Ketika dalam ayat 10 seterusnya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan itu pun tidak jadi melakukannya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka melalui doa puasa yang kita lakukan, itu dapat mengubah segala keadaan. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam setiap kehidupan kita, tanpa Tuhan turut campur tangan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, bukan manusia. Tuhan yang memilih kita. Jangan seperti Yunus mengingkari panggilan Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan punya perhitungan tersendiri bagi dia. Dan kita sudah membaca bagaimana dan apa yang telah terjadi kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah merasa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu panggilan Allah. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, saudara dan saya, kita tidak terhitung di dalam rencana Allah. Tapi karena kasih Allah dalam kehidupan kita, Dia korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dibebaskan daripada hukum dosa dan maut, Roma 8 ayat 1 dan
Jadi saudara-saudara sekalian, perlu juga dalam kehidupan kita selalu berkumpul, kata firman Tuhan, karena di dalam kita berhimpun bersama-sama, Ibrani 10 ayat 25, maka di dalam kita berhimpun ada nasihat. Sudah tentu nasihat akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu yang memberi kekuatan kepada kita. Terlebih di dalam kita mengiring pada Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Kita mempertahankan panggilan Allah dan mempertahankan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Kalau bukan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, kalau bukan Tuhan yang mengatur hidup kita, jangan sampai kita jadi seperti orang-orang yang ada di Niniwe. Mereka tidak mengenal, tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara sekalian, anak kecil aja tahu mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan orang-orang di Niniwe yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, yaitu tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi saudara-saudara sekalian, tetapi Allah melihat kehidupan orang Niniwe yang bertobat semuanya sampai binatang disuruh puasa, akhirnya Allah menyesal dan tidak jadi dimusnahkan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kembali Yunus berulah lagi. Saudara sekalian, Yunus ini tidak mau melihat orang yang senang, maunya orang yang menderita. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-4, saudara sekalian, ayat 1 berkata demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saudara sekalian, dia marah karena Tuhan tidak jadi memusnahkan orang-orang di Niniwe. Jadi seolah-olah dia yang mengatur Allah. Jangan sampai ada di dalam kehidupan saudara dan saya kita yang mengatur Allah. Seperti Yunus. Dikasih hati mau jantung. Saudara sekalian. Karena Allah menyesal segala rencananya dan rancangannya untuk penduduk Niniwe, maka Yunus merasa sangat kesal kepada Allah dan marah. Bahkan dia berdoa, lebih baik aku mati. Saudara-saudara sekalian, apakah, kata firman Tuhan, apakah layak kamu marah? Saudara sekalian, demikian juga saudara dan saya. Kalau tidak dipenuhi oleh Allah permintaan kita, apa kita layak marah kepada Allah? Saudara sekalian, jangan sampai itu terjadi kepada saudara dan saya. Tetapi biarlah kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, berpeganglah teguh kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Yusuf ini istilahnya egois, hanya mau menang sendiri. Dia tidak mau melihat orang lain senang, dia mau hanya dia yang senang. Dia senang melihat penderitaan orang lain. Saudara-saudara sekalian, karena dia sudah kesal kepada Tuhan, dia sudah menanti-nanti apa yang Tuhan akan buat kepada Niniwe. Dia sudah membangun pondok jauh daripada kota Niniwe untuk melihat apa yang akan terjadi yang Tuhan buat kepada orang-orang Niniwe. Tetapi dia sadar, saudara sekalian. Jadi dalam judulnya pasal 4, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Saudara sekalian, dia menyadari, dia berdoa, Tuhan, saya tahu bahwa Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan kasih setianya Tuhan tidak pernah habis. Tetapi dia mau supaya Niniwe itu harus dimusnahkan. Tetapi perhitungan Tuhan bukan perhitungan manusia.
Kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Saudara-saudara sekalian, kalau zaman sekarang ngambek ya, Yunus, lebih baik saya mati 2 kali. Saudara sekalian, dia berdoa kepada Tuhan, lebih baik ambil nyawa saya daripada orang-orang Niniwe tidak jadi dibinasakan. Apakah itu pantas, saudara sekalian? Saudara, jangan merasa karena kita sudah dipanggil oleh Allah, karena kita sudah dipilih oleh Allah, kita seenaknya mau mengatur Tuhan. Itu bukan cara Tuhan, saudara sekalian. Bukan cara firman Tuhan. Tetapi biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan selamat. Jadi kalau kita semua percaya kepada Tuhan, berarti kita akan selamat, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita harus tahu prosesnya dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya di dalam 2 Petrus Petrus 2 ayatnya yang ke-9 mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari percobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat yang disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu, saudara-saudara sekalian, di mana yang akan diselamatkan dan mana yang tidak diselamatkan. Karena kita diberi pilihan, mau ikut Tuhan apa ikut iblis. Kita diberi pilihan, saudara sekalian. Itu sebabnya kita diberi akal budi oleh Tuhan, agar supaya kita menyadari walaupun kita sudah dipilih oleh Tuhan, tapi kalau kita tidak dengar-dengaran, kalau kita tidak mau ikut jalan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, apa yang kita akan hadapi. Jadi Tuhan tahu, saudara sekalian. Dan juga saudara-saudara sekalian, seperti sifatnya Yusuf ini, yang mau menang sendiri, egois namanya. Dan itu bukan dari Tuhan, tetapi itu adalah kemauannya sendiri yang dibisikkan oleh kuasa kegelapan di dalam setiap kehidupannya, sehingga apa yang dia buat, dia merasa itu benar. Saudara-saudara sekalian, itu jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tapi bersandarlah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya kepada saudara dan saya. Apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mau binasa, tidak ada yang akan binasa. Tuhan mau supaya semua umat manusia akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, saudara sekalian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia tidak sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara-saudara sekalian, kepikiran kita bukan kepikiran Tuhan. Tuhan mau supaya tidak ada yang binasa, tetapi semua diselamatkan. Jadi saudara sekalian, jangan seperti Yunus melihat, hanya mau melihat kesukaran, penderitaan orang lain. Tetapi Tuhan tidak seperti itu.
Dia mau supaya semua di dalam dunia ini akan selamat. Itulah kasih Allah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, jangan kita anggap remeh panggilan Allah yang sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai saat ini kita masih boleh hidup, bergerak, serta bernafas, itu semua karena kemurahan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, jangan lalai dalam kebenaran firman Tuhan, dalam nasihat daripada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kau akan hidup, kata firman Tuhan. Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mencari Tuhan, ada jaminan kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan salah cari, saudara sekalian. Kalau mencari Tuhan, carilah dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan merasakan dimanapun saja kita pergi dan berada, Allah selalu menyertai kita, asalkan kita percaya sungguh kepadanya. Itu sebabnya saudara sekalian, setiap panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan pandang enteng. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan saudara sekalian seperti Yunus, dia takut kepada Tuhan, tapi dia meremehkan panggilan Tuhan. Dia lari, saudara sekalian. Dia tidak mau dipakai oleh Allah. Tetapi Allah beracara dengan caranya sendiri. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memperingatkan umat pilihannya. Jadi saudara dan saya, kalau kita sudah merasakan bagaimana pilihan Allah, panggilan Allah dalam kehidupan kita, biarlah kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat dan setia kepadanya, agar supaya kehidupan kita ini, kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita merasa bangga dan berbahagia. Kitalah orang yang sangat beruntung karena kita boleh menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik kuasa kegelapan. Itu sebabnya kuasa kegelapan berusaha keras untuk mempengaruhi kita dengan segala akal bulus, dengan segala apapun yang dia lakukan. Tetapi karena kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memagari keliling kita, sehingga kita selalu merasakan aman dalam genggaman Tuhan. Asalkan kita berserah, berterus terang kepada Tuhan, bahwa kita merasakan bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita, bukan manusia yang memanggil kita. Karena ada, saudara sekalian, panggilan, ada karena panggilan Allah, ada karena pelarian. Karena berbuat dosa, mungkin membunuh orang, lari, bertobat saja, akhirnya jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kalau engkau adalah pilihan Allah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa lari kemana, kita akan lari di situ Tuhan ada. Dan Tuhan akan memperingatkan kita supaya kita bertobat kembali kepada Allah. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, jangan sia-siakan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita minta kepada Tuhan agar kita tetap berjalan menurut kehendak dan maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau aman. Hanya itu saja saudara-saudara sekalian yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Jadi kalau kita juga harus mengasihi Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15, kalau engkau mengasihi Allah, ikutilah dan turutilah perintah-perintahnya. Apa perintah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Itu ikuti kebenaran firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, menasehatkan kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita tahu, mungkin semua di sini sudah punya karunia. Tanyakanlah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Sehingga kehidupan kita ini tidak akan menjadi sia-sia, tapi kita ya orang yang beruntung dan berbahagia. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hidup, yang selalu memberikan damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini kepada saudara dan saya, tapi Allah memberikan itu kepada kita. Sehingga meskipun kita, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita punya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, Dia yang akan memberi kekayaan kepada kita. Asalkan kita percaya, Dia akan memberkati kita, asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Bukan saudara-saudara sekalian hanya sekedar percaya dan percaya, ikut atau tidak ikut, tetapi pertetapkanlah hati kita kepada Allah yang penuh kasih setianya dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita selalu merasakan ada pembelaan Allah, ada penyertaan, ada kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita yang melimpah dalam kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan yang dunia ini tidak akan pernah memberikan kepada kita. Tetapi saudara sekalian, hati-hatilah dan waspadalah, karena kuasa kegelapan itu tidak pernah diam untuk mengganggu dan menggoda kita. Saudara sekalian, karena kuasa kegelapan itu datang bukan dengan marah-marah, bukan dengan bengis, bukan dengan kejahatan, tapi dengan lemah lembut. Saudara sekalian, akhirnya kita terpengaruh. Jadi saudara sekalian, kalau kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan dan penuh dengan karunia yang Tuhan berikan, maka kita bisa membedakan mana dari Tuhan dan mana dari kuasa kegelapan. Itu yang harus kita waspadai, saudara sekalian. Karena di dalam dunia ini terlalu banyak godaan yang menjanjikan, saudara sekalian. Tetapi hati-hati, itu ada datangnya dari Allah atau datangnya dari kuasa kegelapan. Karena katanya hanya beda tipis. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan terjerat oleh permainan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan kalau datang kepada kita bukan cara jahat atau kasar, tapi dia lemah lembut. Karena kuasa kegelapan itu tahu caranya. Kuasa kegelapan itu dia lebih dulu lahir dari kita. Jadi dia tahu kelemahan umat manusia. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mendekat kepada kita. Akhirnya kita terseret oleh kuasa kegelapan, sehingga panggilan kita dan pilihan kita menjadi sia-sia. Itu jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan percaya sungguh kepada Tuhan, berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah saudara sekalian, kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan kata Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, berarti kita berbicara bersama dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Sehingga apa yang tidak baik kita tidak bisa lakukan, apa yang baik itu yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara sekalian, percaya saja kepada Tuhan. Itu tidak akan mengurangi kita untuk tetap taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, sampai di sini kebenaran firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya.
Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang memberikan nasihat dan teguran bagi kita sebagai orang-orang percaya agar tetap di dalam panggilan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan. Namun sebelumnya kita membaca pujian doa yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia ku tak akan goyah, kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan ada bersama Dia ku tak akan goyah, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berdebar, bukan terbang tinggi bersama yang terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berdebar, bukan terbang tinggi bersamanya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Bapa. Kalau Engkau boleh melayakkan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, nasihat dan teguran lewat kebenaran-Mu Tuhan, memberikan kami pengetahuan lebih dalam lagi, untuk kami dijadikan suatu pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, pribadi yang dikuduskan bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu saat ini boleh senantiasa menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami Tuhan sampai kepada iman yang dewasa. Terima kasih Tuhan, Kau boleh berkata-kata di tengah-tengah kami, membuktikan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengasihi kami Tuhan, dan ajarilah kami terus untuk selalu mengasihi Engkau, sehingga kami boleh sampai kepada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang nyata